32 Penilai pemerintah. 1. Dalam penilaian properti pemerintah, metode apa yang paling tepat digunakan untuk menilai aset bersejarah? A. Metode perbandingan data pasar. B. Metode pendekatan biaya. C. Metode kapitalisasi pendapatan. D. Metode nilai sisa. E. Metode penyusutan langsung. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode pendekatan biaya paling tepat untuk menilai aset bersejarah karena sulit menemukan pembanding pasar dan aset tersebut jarang menghasilkan pendapatan langsung. Kita masuk soal berikutnya. 2. Seorang penilai pemerintah diminta menilai sebuah gedung kantor yang disewakan. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penilaian ini? A. Biaya konstruksi awal. B. Nilai tanah. C. Arus kas dari sewa. D. Usia bangunan. E. Jumlah lantai. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk properti yang disewakan, arus kas dari sewa merupakan faktor utama dalam menentukan nilai pasar melalui metode kapitalisasi pendapatan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam konteks penilaian aset pemerintah, apa yang dimaksud dengan HSN BSUC? A. Penggunaan tertinggi secara fisik. B. Penggunaan yang paling menguntungkan secara finansial. C. Penggunaan yang diizinkan secara hukum. D. Penggunaan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. E. Penggunaan yang memaksimalkan nilai properti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa HSN BSUC merujuk pada penggunaan yang secara wajar memungkinkan dan legal, yang menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 4. Penilai pemerintah menggunakan metode perbandingan data pasar untuk menilai sebidang tanah. Jika data pembanding memiliki luas yang berbeda, apa yang harus dilakukan? A. Mengabaikan perbedaan luas. B. Hanya menggunakan data dengan luas yang sama. C. Melakukan penyesuaian berdasarkan perbedaan luas. D. Mengambil rata-rata dari semua data. E. Menggunakan data dengan luas terbesar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penilai harus melakukan penyesuaian berdasarkan perbedaan luas untuk mendapatkan nilai yang akurat, karena luas tanah mempengaruhi nilai properti. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam penilaian aset tak berwujud milik pemerintah, metode apa yang paling sesuai untuk menilai paten? A. Metode biaya penggantian. B. Metode relief from royalty. C. Metode excess earnings. D. Metode Greenfield. E. Metode with and without. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode relief from royalty paling sesuai untuk menilai paten karena mempertimbangkan penghematan royalti yang diperoleh dari kepemilikan paten tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 6. Apa yang dimaksud dengan economic obsolescence dalam konteks penilaian properti? A. Penurunan nilai akibat kerusakan fisik. B. Penurunan nilai akibat perubahan teknologi. C. Penurunan nilai akibat faktor eksternal ekonomi. D. Penurunan nilai akibat perubahan selera pasar. E. Penurunan nilai akibat usia bangunan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa economic obsolescence merujuk pada penurunan nilai properti yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal ekonomi, seperti perubahan kondisi pasar atau industri. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menilai aset pemerintah berupa infrastruktur jalan, pendekatan penilaian apa yang paling tepat digunakan? A. Pendekatan pasar. B. Pendekatan pendapatan. C. Pendekatan biaya. D. Pendekatan nilai likuidasi. E. Pendekatan nilai asuransi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa pendekatan biaya paling tepat untuk menilai infrastruktur jalan karena sulit menemukan data pasar pembanding dan infrastruktur tersebut tidak menghasilkan pendapatan langsung. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penilai pemerintah diminta menilai sebuah danau. Faktor apa yang paling krusial dalam penilaian ini? A. Luas permukaan air. B. Kedalaman rata-rata. C. Kualitas air dan ekosistem. D. Potensi pengembangan di sekitar danau. E. Usia geologis danau. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kualitas air dan ekosistem merupakan faktor krusial dalam penilaian danau karena mempengaruhi fungsi ekologis dan potensi pemanfaatannya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Apa yang dimaksud dengan leasehold interest dalam konteks penilaian properti pemerintah? A. Hak kepemilikan penuh atas properti. B. Hak untuk menggunakan properti dalam jangka waktu tertentu. C. Hak untuk menjual properti. D. Hak untuk mengubah penggunaan properti. E. Hak untuk menerima pendapatan dari properti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa leasehold interest adalah hak untuk menggunakan dan menempati properti selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam penilaian bisnis milik pemerintah, apa yang dimaksud dengan terminal value? A. Nilai aset pada akhir masa manfaatnya. B. Nilai bisnis pada tahun terakhir proyeksi. C. Nilai bisnis setelah periode proyeksi eksplisit. D. Nilai likuidasi bisnis. E. Nilai bisnis saat ini. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa terminal value adalah estimasi nilai bisnis setelah periode proyeksi eksplisit, yang mewakili nilai bisnis yang berkelanjutan di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 11. Seorang penilai pemerintah menggunakan metode discounted cash flow atau DCF untuk menilai sebuah BUMN. Apa komponen kunci dalam penentuan tingkat diskonto? A. Tingkat inflasi. B. Suku bunga bank sentral. C. Weighted average cost of capital atau WACC. D. Return on investment atau ROI. E. Earnings before interest and taxes atau EBIT. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa WACC adalah komponen kunci dalam penentuan tingkat diskonto untuk DCF karena mencerminkan biaya modal perusahaan yang mempertimbangkan struktur modal dan risiko investasi. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam konteks penilaian properti pemerintah, apa yang dimaksud dengan plottage value? A. Nilai tambah dari penggabungan dua atau lebih bidang tanah. B. Nilai tanah berdasarkan luas per meter persegi. C. Nilai bangunan di atas tanah. D. Nilai izin penggunaan tanah. E. Nilai spekulatif tanah di masa depan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa plottage value adalah peningkatan nilai yang terjadi ketika dua atau lebih bidang tanah digabungkan, menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada jumlah nilai masing-masing bidang secara terpisah. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam menilai aset biologis milik pemerintah seperti hutan, pendekatan apa yang paling tepat digunakan? A. Pendekatan pasar. B. Pendekatan pendapatan. C. Pendekatan biaya. D. Pendekatan nilai wajar. E. Pendekatan nilai buku. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan nilai wajar paling tepat untuk aset biologis karena mempertimbangkan pertumbuhan alami dan perubahan nilai seiring waktu, sesuai dengan standar akuntansi internasional untuk aset biologis. Kita masuk soal berikutnya. 14. Apa yang dimaksud dengan stigma dalam konteks penilaian properti yang terkontaminasi? A. Biaya pembersihan kontaminasi. B. Penurunan nilai akibat persepsi negatif. C.
Sanksi hukum terkait kontaminasi. D. Kewajiban pemantauan lingkungan. E. Pembatasan penggunaan properti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stigma dalam penilaian properti terkontaminasi merujuk pada penurunan nilai yang terjadi akibat persepsi negatif pasar, bahkan setelah pembersihan dilakukan. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam penilaian aset tak berwujud pemerintah berupa merek dagang, metode apa yang paling tepat digunakan? A. Metode biaya pengembangan. B. Metode relief from royalty. C. Metode premium pricing. D. Metode excess earnings. E. Metode nilai pasar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode relief from royalty paling tepat untuk menilai merek dagang karena mempertimbangkan penghematan royalti yang diperoleh dari kepemilikan merek tersebut, mencerminkan nilai ekonomisnya.